Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang paling penting dari nikmat itu adalah Allah berikan kita tergolong kepada hamba-hambanya yang diberikan hidayah Islam dan juga nikmat kenikmatan. Mengapa kita wajib bersyukur? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakta di masyarakat kita mungkin dan bisa dibuktikan beberapa waktu lalu, masih banyak orang-orang yang diberikan kewajiban, khususnya kaum laki-laki, untuk bisa hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak hari ini yang Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat kesempatan, Allah berikan nikmat kekuatan. Bahkan kalau kita baca identitas mereka, mengaku Islam dan marah bila dikatakan bukan Islam, tetapi kemudian masih Allah jauhkan dan dikhawatirkan Allah hilangkan nikmat iman, sehingga masih enggan untuk hadir melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah dan uswah, contoh tauladan pada kita semua. Bagaimana Rasulullah SAW sudah dengan kesempurnaan, bahkan beliau mencontohkan langsung ketika perintah itu turun melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung mencontohkan. Begitulah cara yang benar seorang ulama, seorang dai, begitu berani menyampaikan sesuatu tentang din ini, karena memang ad-din nasihat. Agama ini adalah nasihat, maka harus berani menjadi orang-orang terdepan, menjadi contoh suri tauladan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib terus mengajak dan menasihati diri khatib secara pribadi dan kita semua untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah, berbuat taat, berbuat kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wal yansurannallaha yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa naha 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jadi kalau ada narasi-narasi yang bahkan mengaku Islam tapi liberal, yang mengatakan tidak butuh, Allah tidak butuh pertolongan, benar. Tetapi yang kita maknai di sini adalah dengan kita menjalankan perintah Allah, dengan kita menghidupkan syiar agama ini, artinya kita membuat agama ini akan terus hidup. Itulah salah satu arti kemudian kita menolong agar agama ini terus ada di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan, Allah pun akan menolong golongan orang-orang yang seperti ini. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Dan orang-orang itu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, akan Allah teguhkan, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya lihat siapa yang Allah teguhkan, siapa yang Allah kuatkan untuk terus bisa eksis di muka bumi ini. Allah mengatakan yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Karena pada akhirnya kepada Allah kita dikembalikan dan segala urusan akan kembali. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah khatib akan membawakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan dengan penyampaian ini merupakan roadmap daripada kehidupan, dan khatib berani menjamin kepada kita semua bahwa seluruh fase-fase ini, seluruh masa ini, insya Allah sebagian besar dari kita yang hadir hari ini di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini pasti akan menjalani. Maka khatib merasa bahwa sangat tepat untuk kemudian pada Jumat berbahagia ini khatib membawakan tema ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Sebuah hadis yang mungkin sangat sering disampaikan oleh para mubaligh kita. Sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika. Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat. Beliau mengatakan bahwa, wahai sahabatku, atau kita sampaikan hari ini, wahai umatku, wahai kaum muslimin, manfaatkanlah 5 waktumu sebelum datang 5 waktumu yang lainnya. Kita bahas satu-satu. Dan silakan bagi kita semua, apakah ada yang masih berada di fase ini atau sudah melewatinya? Yang pertama adalah manfaatkanlah waktu muda sebelum datang waktu tua. Kita lihat jamaah yang hadir hari ini, hampir 85% ada di fase ini. Orang-orang yang muda, dan hanya sebagian kecil kita melihat yang sudah masuk ke fase yang tua. Tapi itu pun para ahli sekarang berbeda pendapat. Dengan semakin baiknya kehidupan, dengan makin baiknya ilmu pengetahuan. Bahkan WHO sendiri mengatakan
Umur 65 itu baru masuk masa tua. Karena hari ini alhamdulillah ya, kalau dulu kenapa umur pensiun itu 56 tahun? Karena dirasa bahwa umur 56 tahun itu sudah mulai nampak tuanya. Tapi sekarang sudah dinaikkan 58 tahun. Bahkan ya, yang beliau masih mendapatkan jabatan 60 tahun. Bahkan guru besar sampai 65 tahun. Seorang hakim bisa sampai 67 tahun. Karena memang masa muda ini adalah masa fase yang paling lama di antara fase kehidupan manusia. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, manfaatkan secara benar, manfaatkan secara baik masa muda kita. Jangan terlena dengan orang-orang yang mengatakan masa muda adalah masa berfoya-foya, tua, mati, masuk surga. Logika apa yang dipakai? Inilah logika hedonisme, logika liberal, logika sekularisme, di mana kemudian mereka beranggap bahwa tidak akan ada kehidupan pasca kematian. Berbeda dengan kita jamaah kaum muslimin yang beragama, bahwa agama kita menuntun kita bahwa apabila kita melewati masa muda ini, akan datang masa tua kita, di mana sel-sel tubuh kita sudah mulai banyak yang mati. Kaki yang dulunya kuat berlari, kaki yang dulunya kuat berjalan, terpaksa harus dibantu dengan kursi roda, dibantu dengan tongkat ketika masa tua kita datang. Maka di masa muda, ketika kekuatan kita masih fix, masih maksimal, bahkan Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi di umur yang betul-betul sangat luar biasa, ya, umur 40 tahun, umur yang sangat-sangat energik. Dan kalau kita lihat-lihat, barulah di umur 53 tahun Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan barulah di umur 54 tahun ke atas Rasulullah memimpin hampir 30-an peperangan. Bayangkan, di umur 53 tahun ke atas. Artinya apa Pak sekalian, jamaah kaum muslimin yang berjamaah, tidak ada kata bahwa ketika umur sudah 50 terasa kemudian sudah masuk ibadah. Dan kita lihat hari ini, alhamdulillah, semakin banyak yang umur 60 tahun tapi kemudian kondisi fix, masih kuat bertani, masih kuat berjalan, masih kuat bekerja dan sebagainya. Dan di sini Rasulullah kemudian mengingatkan agar jangan lupa di masa muda ini untuk kemudian menguatkan amal ibadah kita. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Dan kami khatib menyadari bahwa untuk fase yang kedua ini, kalau tadi hampir 86% belum masuk ke fase tua, tapi kalau yang kedua ini adalah seperti roda yang terus berputar. Terkadang badan kita fix luar biasa, sehat 100%, beraktivitas apa saja, tapi kemudian terkadang mau tua, mau muda, mau remaja, mau kecil, pasti mengalami yang namanya sakit. Dan hari ini memang hari-hari kami yang diamanatkan oleh pemerintah daerah untuk kemudian mengurusi fase yang kedua ini. Sehingga insya Allah melalui corong Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumut, kita terus menghimbau melalui 5 waktu agar saudara-saudara kita yang hari ini diberikan cobaan berupa sakit juga tidak meninggalkan ibadahnya, minimal ibadah sholat yang memang tidak ada cara lain kecuali hanya kematian. Sholat itu baru bisa kita tinggalkan, hanya kematian kaum muslimin yang bertakwa sama. Sehingga sesakit apapun, ya, kecuali
kematian dan ketidaksadaran. Salah satunya adalah di sebuah ruangan sebelah kanan sisi rumah sakit kita, yaitu ruang ICU. Hanya ada 7 bed di sana. Dan bahkan juga pada kondisi yang setengah sadar, sholat ini masih menjadi kewajiban yang wajib untuk ditunaikan. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kaya sebelum datang masa fakir. Para ulama juga menyampaikan bahwa masa kaya ini sama dengan di masa-masa kemampuan. Karena kaya ini relatif, kaum muslimin yang bertakwa. Ada orang yang merasa punya satu rumah, satu mobil, satu toko, itu baru kaya. Tapi ada yang kemudian orang tidak punya rumah, masih ngontrak, nggak punya mobil, tapi merasa dirinya kaya. Disinilah kemudian bagaimana kita merasa bahwa apakah harus menunggu kaya dulu kita mau berinfak, menunggu kaya dulu kita mau bersedekah. Bahkan hari ini insya Allah menjelang hari-hari lebih kurang 30 hari lagi, menjelang sebuah hari yang sangat luar biasa bagi kita kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Ada kewajiban, walaupun Allah SWT mengatakan tetap bagi yang mampu. Nah, disinilah kesempatan kita kaum muslimin yang Allah SWT hadir ke masjid-masjid, hadir ke kelompok-kelompok yang hari ini menghimpun dana untuk melakukan kurban secara berjamaah. Alhamdulillah para ulama kita memberikan fatwa bahwa berkurban bisa dengan 7 orang, 1 lembu atau 1 kerbau, 1 orang dengan seekor kambing. Ini memudahkan agar kemudian kita berkesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu Allah berikan kemampuan ini untuk kita sama-sama bisa melaksanakan kurban. Salah satunya menjadi momen penting yang insya Allah dalam bulan ini akan kita lakukan. Yang keempat, kaum muslimin yang Allah SWT, manfaatkanlah masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita. Di sini para ulama lebih menekankan agar kita meluangkan waktu kita hadir ke majelis-majelis ilmu, mencari di mana ada majelis-majelis ilmu didirikan, majelis-majelis ilmu disiarkan. Karena ketika masa sibuk kita datang, dikhawatirkan jangankan mendengarkan majelis ilmu, mungkin baca Quran, mentadabburi hadis, juga kita merasa tidak sempat. Maka pandai-pandailah kita mencari waktu luang kita. Setelah salat subuh, buka Al-Quran. Ada waktu luang sebelum datang masa sibuk bagi pegawai negeri, mungkin jam 8.15 sudah apel. Bagi pedagang, jam 7.30 sudah membuka warungnya, dan lain sebagainya. Pandai-pandai kita mencari waktu luang ini untuk betul-betul menghadirkan diri kita, mengkaji, membaca minimal Al-Quran, kalau tidak sempat membaca buku-buku fikih, hadis dan sebagainya. Dan yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting dan mencakup keseluruhan. Mumpung masa yang ke-9 ini, ini masa 8, masa 9, masa ke-10, yaitu kita manfaatkan benar selagi Allah masih memberikan ruh, nyawa. Kenapa hari ini khatib masih bisa bicara? Kenapa kita hari ini masih bisa duduk, berjalan, berdiri, bekerja? Karena ada satu makhluk yang Allah berikan, yaitu ruh, masih dihembuskan kepada dadakan kita semua. Tapi ketika itu Allah cabut, maka masuklah kita ke fase ke-10 dari kehidupan kita, yaitu kematian. Ketika kematian ini datang, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tidak ada lagi waktu kita untuk berinfak, tidak ada lagi waktu kita untuk bersilaturahmi, memohon maaf, tidak ada waktu lagi
waktu kita untuk sholat. Ya Allah, mengapa waktu sehat, mengapa waktu hidup saya tidak sholat ya Allah? Saya tidak berbuat kebaikan, tapi diisi dengan penuh kemaksiatan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini, sebuah hadis yang sangat luar biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya, menjadi bahan kita untuk kemudian melanjutkan kehidupan yang insya Allah kita tidak tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.